Halo, perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pajajaran yang pada video kali ini akan memberikan edukasi mengenai penyakit yang populer dan sering kali ditemukan di masyarakat Indonesia, yaitu diabetes mellitus atau kencing manis dan cara pengobatannya menggunakan tanaman herbal. Diabetes adalah salah satu penyakit metabolisme yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah karena adanya kelainan dalam produksi ataupun gangguan kerja dari hormon insulin. Menurut data dari Riskesdas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, penyakit ini menjangkiti sekitar 6,3% dari total penduduk Indonesia yang berusia 55 hingga 64 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, penyakit ini lebih banyak diderita oleh wanita, sedangkan berdasarkan geografisnya, penyakit ini lebih banyak diderita oleh penduduk perkotaan. Ada banyak faktor resiko yang dapat memperbesar peluang untuk terkena penyakit ini. Namun, faktor resiko terbesar adalah genetik atau adanya riwayat diabetes mellitus pada anggota keluarga yang lain. Jika seorang anak memiliki orang tua pengidap diabetes, maka anak tersebut memiliki resiko 15 hingga 75% untuk ikut menderita penyakit ini. Selain faktor genetik, terdapat beberapa faktor resiko lainnya seperti seseorang dengan berat badan lahir rendah, stres yang berlebih, usia di atas 45 tahun, jenis kelamin wanita, pola makan yang buruk, obesitas, sedikit beraktivitas fisik, serta konsumsi rokok dan alkohol. Tahukah kamu bagaimana diabetes dapat terjadi? Umumnya, diabetes tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab tunggal, melainkan disebabkan oleh gabungan dari beberapa faktor resiko. Perjalanan penyakit ini biasanya dimulai dari kombinasi banyak faktor pencetus, seperti bawaan genetik yang kemudian didukung dengan pola hidup yang tidak sehat dan obesitas. Apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, faktor-faktor ini akan menyebabkan terganggunya produksi, fungsi, ataupun kerja dari hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk membantu sel-sel dalam tubuh dalam menyerap gula di aliran darah. Apabila hormon insulin terganggu, gula akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan kadarnya terus meningkat. Nah, kondisi ini bisa kita sebut dengan istilah hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia yang berlangsung lama atau kronis akhirnya akan mengganggu kerja atau fungsi banyak organ di dalam tubuh, seperti otak, ginjal, hati, jantung, dan lainnya. Hati-hati, apabila diabetes tidak segera ditangani, akan timbul beberapa komplikasi, mulai dari rasa kebas atau kesemutan di kulit, pandangan yang kabur, kerusakan ginjal hingga matinya jaringan pada tangan dan kaki, stroke, penyembuhan luka yang lama, dan bahkan bisa berujung pada serangan jantung. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang mengalami diabetes? Nah, pertama, perlu kita ketahui dulu gejala klasik yang biasa dialami oleh penderita diabetes, yaitu polifagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, dan poliuria atau sering kencing khususnya pada malam hari. Selain itu, pasien diabetes juga seringkali mengeluh mudah kelelahan dan memiliki nafsu makan yang tinggi, namun berat badan justru menurun dengan cepat. Apabila kamu mengalami gejala tersebut, sebaiknya segera periksakan diri ya. Menurut Perkeni, kadar gula darah seorang penderita diabetes akan mencapai lebih dari 125 mg per desiliter pada saat puasa dan lebih dari 200 mg per desiliter pada 2 jam setelah makan. Nah, bagaimana cara mengobati diabetes? Diabetes merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, tujuan utama pengobatan pasien diabetes adalah untuk mengontrol gula darah agar tetap dalam kadar yang normal dan untuk menghindari terjadinya komplikasi. Biasanya, pasien diabetes akan diberikan obat metformin dan tambahan terapi hormon insulin pada sebagian pasien. Namun, penggunaan obat-obatan ini harus sesuai dengan petunjuk dan arahan dari dokter. Jadi, jangan mengonsumsinya secara sembarangan ya. Selain menggunakan obat-obatan kimia, ada banyak tanaman herbal di Indonesia yang berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes loh. Mau tahu apa saja?
Yuk, simak dengan baik ya. Yang pertama adalah tanaman pare. Tanaman dengan rasa pahit yang khas ini ternyata mampu menurunkan gula darah loh. Khasiat ini timbul karena pare mengandung senyawa-senyawa seperti saponin, flavonoid, dan polifenol yang memiliki efek untuk menurunkan gula darah. Cara mengonsumsinya cukup mudah. Haluskan pare, kemudian tambahkan setengah gelas air, lalu peras dan saring, kemudian diminum secara sekaligus. Selanjutnya ada daun salam. Daun salam diketahui memiliki kandungan minyak esensial, tanin, flavonoid, dan terpenoid yang dapat menurunkan gula darah dan mampu berperan sebagai antioksidan. Cara mengonsumsinya adalah dengan mencampurkan 8 lembar daun salam dengan 2 gelas air. Kemudian rebus hingga air tersisa menjadi separuhnya. Nah, minuman ini bisa dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari. Dan yang terakhir adalah kayu manis. Tanaman yang sering digunakan sebagai rempah-rempah bumbu masakan ini ternyata punya khasiat untuk penderita diabetes loh. Kayu manis adalah tanaman yang kaya akan flavonoid dan polifenol, sehingga mampu menurunkan gula darah. Untuk mengonsumsinya, cukup haluskan kayu manis hingga menjadi bubuk, kemudian seduh 2 gram bubuk kayu manis dengan 1 cangkir air mendidih. Diamkan, saring, dan minum selagi hangat. Minuman ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Bagi kamu yang memiliki penyakit lain seperti gangguan hati, jantung, ginjal, atau penyakit berat lainnya dan sedang mengonsumsi obat-obatan, pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya sebelum mengonsumsi tanaman herbal tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga, kelola stres, dan tetap jaga kesehatan ya. Ingat, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.